Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Seiring dengan perkembangan zaman, kita sebagai guru dituntut untuk bisa mengikuti pembelajaran secara interaktif dan inovatif, serta memperhatikan gaya belajar peserta didik. Saya mengalami kesulitan dalam pembelajaran salah satu materi yaitu hukum HUK, di mana sarana dan prasarana di sekolah tidak memadai, tidak adanya alat percobaan yang dapat digunakan. Untuk itu, saya harus bisa berkreasi dan berinovasi agar pembelajaran tetap bisa terlaksana dan peserta didik memahami konsep dasar dari hukum HUK tersebut. Saya menggunakan portal rumah belajar pada fitur Lab Maya yang saya gunakan sebagai media pembelajaran praktikum kepada siswa. Pada laboratorium Maya Hukum HUK ini, peserta didik dapat berkreasi dan merangkai pegas secara seri, paralel, ataupun campuran sesuai dengan karakteristik yang diharapkan. Selain itu, saya juga menggunakan bahan ajar yang saya adopsi dari platform Merdeka Mengajar. Saya mengadopsi video pembelajaran yang diupload oleh guru-guru Indonesia untuk saya gunakan pada pembelajaran hukum HUK ini. Selain itu, saya turut berkontribusi memberikan bahan ajar yang dapat digunakan oleh seluruh guru Indonesia juga. Saya mengupload modul ajar dan LKPD serta soal formatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran hukum HUK. Saya pun menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana model ini berbasis masalah, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi peserta didik di lingkungan sekitarnya. Seperti apa rancangan dan praktik baik yang saya lakukan? Mari kita simak selengkapnya. Selamat menyaksikan. Silahkan Nur Sinta, disiapkan teman-temannya. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Pada tahap ini, guru mengecek kehadiran peserta didik. Mau absen dulu nih. Pagi. Guru melakukan games ringan untuk memusatkan perhatian sebelum pembelajaran. Pagi siang. Masih ingat nggak kemarin gaya itu ada apa aja? Saya Bu. Oke, gimana Nur Sinta? Gaya otot, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya gesek. Oke, ya betul sekali. Tepuk tangan untuk Nur Sinta. Lanjutan dari gaya yaitu adalah hukum HUK, ya. Nah, sebelum kita bahas tentang hukum HUK, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ya? Gambar bayi. Iya, ada bayi. Guru memotivasi dengan menunjukkan gambar yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Pembelajaran kita tujuannya adalah di sini. Ini gambar apa ya? Guru memberikan kasus seorang pengrajin mebel yang akan membuat spring bed yang lebih nyaman dari spring bed sebelumnya menggunakan bahan pegas yang sama dengan spring bed sebelumnya. Apa yang harus dilakukan pengrajin mebel tersebut untuk menghasilkan spring bed yang lebih nyaman? Kemudian peserta didik akan berhipotesis mengenai kasus yang diberikan oleh guru. Pegasnya dirangkai seri. Oke, ya dirangkai seri. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya Bu. Ya, gimana nak? Dirangkai paralel. Terima kasih untuk Dea dan Bila. Tepuk tangan untuk keduanya. Kalau begitu kita simpan kedua jawaban tadi. Akan kita buktikan di akhir pembelajaran mana yang lebih tepat nih. Anak-anak, Ibu sudah menyediakan media pembelajaran yang bisa kalian gunakan untuk memahami apa itu hukum HUK dan penerapannya pada rangkaian pegas. Materinya bisa kalian scan di depan. Mau mempelajarinya menggunakan video pembelajaran atau membaca modul ajar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan sahabat rumah belajar. Perkenalkan, nama saya Bambang. Saya akan menjelaskan materi tentang fisika, yaitu yang berjudul hukum HUK dan penerapannya.
Guru menjelaskan materi untuk membantu peserta didik dengan gaya belajar auditori. Karena ada 5, maka 1/K1 sampai 1/K5. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan. Silahkan kalian tadi sudah men-scan ya LKPD-nya. Dan di LKPD tersebut sudah Ibu siapkan virtual lab dari portal rumah belajar yang bisa kalian gunakan untuk percobaan. Oke, mengerti ya? Oke, silahkan. Pada tahap ini, peserta didik berkelompok sesuai gaya belajarnya melakukan percobaan sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD. Masa beban 5 gol. Panjang awal 1 panjang akhir. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi dan menuliskan hasil percobaan yang didapat pada LKPD. Sudah selesai ya percobaannya? Sudah, Bu. Sekarang kita minta satu kelompok deh untuk presentasi. Kelompok mana nih yang mau presentasi? Kelompok kami, Bu. Oke, kelompok 4 ya? Iya, Oke, Bu. silakan kelompok 4 perwakilannya untuk presentasi. Pada tahap ini, salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil percobaannya dan peserta didik lain menanggapi presentasi yang dilakukan. Mengenai hukum hoax. Gimana hasilnya? Sama atau enggak? Oke, sama ya. Oke, kalau begitu kesimpulan percobaan kita tadi adalah kalau dirangkai seri semakin kecil, dirangkai paralel semakin besar, dirangkai campuran berada di antara nilai konstanta seri dan paralel. Oke, ya tepat sekali. Oke, lanjut berikutnya. Perhatikan. Jadi gimana nih anak-anak? Peserta didik bersama guru berdiskusi dan menjawab kasus pengrajin mebel di awal pembelajaran tadi. Oke, ternyata secara paralel ya. Berarti apa nih? Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kesimpulan pembelajaran kita apa? Rangkaian seri semakin kecil, konstanta rangkaian paralel semakin besar, dan campuran berada di antara nilai konstanta seri dan paralel. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan. Bagaimana nih? Peserta didik bersama guru melakukan refleksi Saya, Bu, Ya, Dea gimana? rasanya senang karena bisa tahu pegas yang dirangkai bisa berubah konstantanya. Tepuk tangan untuk Dea. Oke, Guru menugaskan peserta didik untuk mengerjakan soal formatif sebagai penilaian pengetahuan setelah pembelajaran yang selesai Ibu ambil dari portal Merdeka Mengajar dan menyebutkan materi pembelajaran pertemuan berikutnya lalu menutup pembelajaran. pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran ini, saya mendapatkan evaluasi. Peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Selain itu, peserta didik menjadi lebih semangat karena bisa mempelajari materi hukum hoax sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Dengan adanya inovasi menggunakan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar, memudahkan kita sebagai guru melaksanakan pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk sahabat rumah belajar semuanya. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.